bukan hanya sekedar film cinta sebetulnya, karena kita diajarkan untuk bagaimana kita bertumbuh menjadi lebih baik, dan bagaimana kita diajarkan bahwa mencintai yang berlebihan itu mungkin ego, sehingga mencintai yang terbaik adalah mencintai karena Allah, dan kita coba mengikhlaskan diri untuk menemukan jodoh sejati kita. Ini mungkin terjadi karena memang novelnya sendiri ditulis oleh Kang Abah ini sangat kaya dengan makna, dan narasumbernya ya, Teh Nia, yang tentunya juga kena terinspirasi dari kisah mereka, sehingga menjadi sangat legitimate, sangat real, sangat nyata, dan itu yang dituliskan oleh Mbak Oka Aurora menjadi sebuah skrip yang indah dan dieksekusi oleh Fajar Bustomi dengan sangat baik, ataupun Dilan, Lea, dan banyak lagi. Tapi hari ini Atap dan Ara dengan 3 supporter yang ada di lingkungan mereka, yaitu Kang Jen, Salsabila, dan Tari, tentu akan menjadi idola kita, dan kita bisa merefleksikan diri kita mau jadi siapa di sini. Tapi yang paling menarik juga dari film ini kaya dengan pesan dan juga kaya dengan hal-hal baik. Kita melihat peranan orang tua yang membuat karakter yang kehilangannya besar, traumanya besar, bertumbuh menjadi karakter yang positif. Jadi kita rayakan cinta, atau kita rayakan cinta dan menemukan jodoh sejati melalui cinta dalam ikhlas. Kalau Pak Pares bilangnya saya cinta banget, saya udah ikhlas banget Pak. Jadi orang yang ikhlas itu pasti di dalamnya ada cinta. Jadi ketika Pak Pares kasih saya novelnya, pelan-pelan saya baca. Karena Pak Pares saya tahu banget dia jagain saya. Dari pertama saya syuting sama Pak Pares, dia selalu jagain saya gitu kan. Sampai akhirnya ketemu Buya Hamka gitu. Pak Pares nggak akan kasih skrip yang bakal merusak karir saya, enggak, itu udah pasti. Nah, jadi saya udah ikhlas, pasti ini bagus gitu, dan niatnya gitu kan. Nah, dengan ikhlas itu ya udah siap semua apapun yang ada di dalam ya kan. Bikin film kan begitu ya, kadang-kadang kita harus ikhlas, wartawannya ada reviewnya begini kan. Ya udah ikhlas aja loh dia. Nah, dengan ikhlas itu ternyata saya menemukan kebahagiaan. Kebahagiaannya inilah, ketemu tim yang luar biasa, pemain-pemain yang luar biasa. Dan saya sampai bilang gini ke Pak Pares, ini kok rezekinya bagus banget ya pemain-pemainnya gitu ya. Saya tidak melihat ada minus sedikit pun. Kerjaan saya enak banget, saya action cut aja udah pada jadi semua. Bahkan saya mintanya 10 dikasihnya 10 plus gitu. Masya Allah. Jadi cinta dalam ikhlas ini saya bilang Pak Pares terima kasih. Bikin film itu kerja kolaboratif, ini kolaborasi kerjanya enak banget, sama Pak Pares enak banget ya, karena mungkin kita ikhlas ya, kan semuanya dimudahin. Wah, orang ikhlas pasti bahagia. Jadi teman-teman sini ikhlas ya, jadi nonton sini ya. Ikhlas, silahkan. Pokoknya kalau ibu bapaknya udah setuju, saya juga setuju. Jadi ikut ibu bapak di film, ibu bapak di film apa di asli? Nah, pokoknya ini anak-anak muda yang sangat berbakat dan tidak diragukan lagi kalau kerja sama mereka, totalnya luar biasa. Zara kita bisa lihat sampai sekarang, istri saya bilang Masya Allah Zara cantik banget di film. Istri saya nonton itu sampai begitu ya kan, saya bilang iya cantik. Iya lah, gak boleh kan bergaya gini Mas Fajar. boleh istri saya dong menguji dia cantik gitu. Iya. Tapi ngobrol sama dia enak. Pokoknya saya kasih tahu bahwa kita dikasih kepercayaan bikin film, jangan sia-siain gitu kan. Semua harus total, bukan hanya di berkaryanya, di aktingnya, tapi semuanya disupport, karena ini investasi yang besar, bukan hanya untuk di dunia tapi di akhirat gitu. Walaupun film itu duniawi ya gitu. Iya. Tapi jadi semuanya itu memang ya udah amanah lah menurut saya. Mereka total lah. Zara, Abun ini udah sampai umroh loh, dia doain film ini. Demi film ini loh umroh loh gitu ya. Abun ya. Abun luar biasa. Ada 2 sih niatnya, doain film ini sama doain Zara ya. Dan semakin meyakini bahwa di dalam hidup skenario Allah itu yang terbaik dan terindah. Kenapa? Karena
apa yang terjadi sekarang itu ada di dalam doa-doa, termasuk detail-detailnya, dan ternyata ada fase di mana kita harus bersabar. Kan kita pernah dapat ujian pandemi, tapi ternyata sekarang 2024 bisa dirilis dengan skenario Allah yang terbaik di waktu yang tepat. Dulu kepikirannya kerjasama sama Pak Parwes dan Starvision terwujud, ingin disutradarai oleh Bang Fajar Bustomi juga terwujud. Terus juga sudah memikirkan sosok Allah itu adalah Zara Adisti sejak lama terwujud. Dan pas pertama kali lihat Abun, saya udah langsung bilang ini atarnya, sekarang juga terwujud. Jadi alhamdulillah. Dan pas saya lihat Kang Zen, Tari, Salsabila, Mamat, Mas Jobs, Pak Warhan, itu benar-benar itu memang mereka gitu, benar-benar seperti Allah sudah menjodohkan. Dan terima kasih juga buat Pak Oka bikin karya ini lebih manis ya, lebih manis. Biasanya gini ya, orang tuh, saya kan pembaca novel dan penonton film novel yang diadaptasi. Ya. Biasanya tuh pembaca novel nantinya pas nonton itu agak sesuai atau turun, mereka tuh kecewa gitu. Ya. Tapi saya pribadi merasa bahwa ini lebih baik dari novelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau terima kasih sama Pak Parwes udah dikasih kesempatan buat merayakan Natal, juga Kang Abai, juga Pak Fajar, untungnya Bapak milih saya, terima kasih. Juga untuk kalau soal tanggung jawab ya, normal manusia merasa berat pasti awal-awal, apalagi saya juga belum lihat, belum ada skrip waktu itu ya, Kang Abai baru novel aja. Jadi waktu dikasih novelnya untuk dibaca dulu, nggak tahu hati kesana aja gitu. Biasanya tuh baca novel yang cinta-cintaan agak males, agak lama gitu. Mungkin bisa seminggu 2 minggu gitu baru beres. Tapi ini 2-3 hari udah beres, langsung saya habisin semua gitu. Wow. Setelah itu mikir-mikir lagi bisa nggak ya jadi atar sepenuhnya gitu. Apalagi fase atarku banyak banget gitu kan. Tapi mama sama kakak nguatin untuk insya Allah ini bukan jadi tontonan aja, bisa jadi tontonan juga. Jadi apa salahnya buat coba sesuatu yang baik buat teman-teman gitu. Apa aja sih Bun dari sisi ini Abun Sungkar, ini Atar. Nah bagian mana nih yang mirip antara Abun dengan Atar? Mirip banget, santai. Masya Allah. Enggak. Masya Allah. Enggak. Karena di sini ngisi juga, main musik juga kan, Abun juga ada interest juga ke arah sana gitu Bun. Gimana ya? Mungkin Atar lebih bagus kali suaranya aslinya ya. Saya mah adanya gitu. Cuma kalau untuk musik mungkin ya tipis-tipis lah. Cuma untuk sikap-sikapnya atas masalah-masalahnya sih yang cukup beda sama Abun gitu untuk ngerasainnya. Abun biasanya pakai logiknya aja gitu. Jadi terkesan cuek aja sama sekitarnya. Cuman kalau kalau Atar ini pakai perasaan banget karena kan dia tinggal sama ibunya sama adik yang perempuannya, harus jadi tulang punggungnya. Jadi dia lebih memilih menggunakan perasaannya dibanding logikanya gitu. Jadi dia lebih perasa, tanggung jawab. Abun tanggung jawab sih, cuman nggak se-Atar juga. Apa yang beda dari Abun sebelum syuting Cinta Dalam Ikhlas dan setelah syuting Cinta Dalam Ikhlas? Bisa dilihat bukan? Masya Allah. Masya Allah. Apa ya perbedaannya? Gak tahu kalau diri sendiri, orang lain mungkin ya. Kalau saya sendiri nggak tahu. Mungkin dari berani bermimpi sih. Ya. Sekarang gue berani bermimpi. Tadinya tuh gue gak berani bermimpi sama sekali karena takut gak sesuai gitu. Tapi justru mimpi yang bisa ngarahin kita kan, bikin tangganya tuh jadi ada gitu. Mau nantinya gue jatuh ya nggak apa-apa, yang penting gue berani bermimpi gitu. Abun Sungkar, tepuk tangan dong buat Abun. Terima kasih Bun. Halo semuanya. Ya jadi pasti yang pertama-tama aku mau ucapin terima kasih buat Pak Parwes atas kepercayaannya, selalu dipercaya. Terima kasih banyak. Salah satu aku semangat berkarya itu karena Bapak. Terus makasih untuk Kang Abai juga, dari pertama ketemu diyakinkan kalau film ini insya Allah bisa bawa aku jadi lebih baik juga sebagai diri sendiri ya. Terus ke Om Fajar tentunya sudah mengasih saya wejangan yang banyak selama syuting, bagaimana memilih laki-laki yang baik. Begitu ya Pak ya? Konteksnya Ara dan Atar ya Mas Fajar. Iya, Zaranya juga. Oh iya? Iya, pokoknya semua Pak Fajar tahu cerita saya. Oke. Jadi
Terima kasih untuk semua tim yang ada di sini yang sangat support, selalu memberikan energi positif ke aku. Jadi aku setiap ragu-ragu, aku ngobrol dengan mama mungkin, dengan bunda, atau sama Atar aja tuh udah bikin tenang gitu. Jadi dari awal baca sinopsis novelnya, aku nggak baca novelnya karena waktu itu memang lagi kejar waktu juga. Dari baca sinopsisnya aja, aku dan mama hanya berpikir 2-3 hari, kita langsung bilang ya udah kita mau. Karena kita yakin, lihat dari novelnya aja bagus sekali. Ya gimana filmnya, semoga bisa memberikan pelajaran yang banyak. Amin. Dan Iya. iya, iya, gimana kalau mimpi kamu apa? Impianku menemani semua impian saya. Buat Atar atau Abun? Abun tuh mirip kok sama Atar. Wow, apanya Ra? Percayalah, sumpah. Apanya, Abun Ra? di real life itu Iya. 11-12 sama Atar solehnya. Ih, Masya Allah. Aku mah gimana Allah aja. Nah, berarti emang banyak lebih Panas ya ini. Iya. Oke, berarti proses build chemistry antara kamu sama Abun gak sulit ya? Karena kamu tahu impian-impian Abun ya. Sebenarnya aku tuh sama Abun, kita memang sudah sering satu project bareng ya. Mau sebagai teman, sebagai pasangan sebenarnya pernah, tapi itu video klip ya. Terus sama Abun nih, ya enaknya tuh Abun tuh mungkin apa ya, orangnya tuh nggak pernah ngejudge kita, tapi dia selalu apresiasi kita dulu gitu. Jadi dia tuh ngomong yang bikin aku yakin itu awal ketemu Abun, ngeselin ya. Ini kan support system. Iya. Ketemu Abun tuh ngomong, tapi Zar kamu tuh berubah banget kok sekarang. Aku senang juga ngeliat kamu. Ingat gak kamu bilang gitu? Terus. Ingat kan kamu bilang sekarang Iya. kamu lebih tenang Iya. dan lebih kalem. Aku liatnya, aku senang gitu. Makanya dari situ juga aku, oh ini partner yang pas nih buat aku bikin project serius ini. Partner ya. Iya, partner ya. Kan Ara, namanya kan Ara itu kan Abun Zara. Iya. Ada artinya tuh Ara tuh ya. Bagaimana cara membangun chemistry dan kedekatan kami? Sebenarnya kami punya waktu yang cukup singkat dan bahkan sangat singkat ya. Pada saat itu sangat singkat, tapi memang Zoe ini adalah orang yang mudah untuk diajak berkomunikasi dan dia mengerti betul bahwa komunikasi itu kuncinya adalah keterbukaan. Kembali lagi ke judulnya, ikhlas. Kita harus sama-sama ikhlas menerima peran ini dan ikhlas untuk saling membuka diri untuk memudahkan mendapatkan karakter dan chemistry antara kami berdua itu sih. Jadi Itu. profesionalitas. Siap, itu dari Omar dan kalau dari Zoe gimana? Alhamdulillah tadi udah diwakilin ya kata-katanya. Makasih Kak Zen. Masya Allah ya, Masya Allah sih, adem banget ya sore ini Pak, bener Pak. Terus. Bisa dapat sweet itu. Iya kok sesweet itu berdua. Kayak tadi pas lagi di lover kok malu-malunya kayak pengen gitu kita semua malu-malu gitu juga gitu. Gimana Zoe, silakan. Iya kebetulan aku sama Kak Omar kita salah satu tim terakhir ya. Kita benar-benar hamin berapa syuting kita baru disatukan, terus kita banyak bisa berkomunikasi, banyak banget ngobrol, bahkan kita reading kayaknya cuma berapa kali ya Kak bareng. Tapi seiring jalannya waktu kita juga syuting kan pasti kita banyak ngobrol bareng, jadi enak sih. Enak ya kerja sama Omar kerja sama Mas Zoe, enak ya. Seru kalau kalian next projectnya bersama lagi, boleh kali ya. Wow. Ya, benar sekali apa yang disampaikan Mama Ara. Kita sebagai orang tua cuma ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya dalam bentuk perhatian, yang pasti juga doanya. Ikhlas itu selalu ada dalam bentuk apapun. Orang tua juga harus mengikhlaskan anaknya di saat anak itu mau mencari sesuatu di tempat yang lain. Susah memang berpisah dengan anak, tapi ya ikhlas itulah besar. Ikhlas itu bukan hanya cinta antara pasangan, tapi orang tua juga mempunyai arti ikhlas sesungguhnya untuk anaknya ke depan. Wow, Ibu Cutmini, terima kasih Ibu Cutmini. Adegannya memang tidak banyak, tapi satu hal yang saya sangat bahagia dan bersyukur adalah bisa bergabung di produksinya Pak Parwes. Kemudian juga ada Bang Fajar yang
luar biasa ya, dan ini novel dari Kang Abai juga. Dan waktu saya membaca ini mengandung banyak sekali nilai-nilai positif gitu. Dan maka insya Allah ini harus disebarluaskan sebanyak-banyaknya menurut saya, karena sesuatu yang mendatangkan kebaikan itu insya Allah juga mendatangkan pahala. Dan bukan hanya kita saksikan ini sebagai kebaikan dalam hidup, tapi sampai di akhirat insya Allah kita bisa menyaksikan itu nanti ya. Amin. Jadi mudah-mudahan semua yang terlibat hari ini, siapapun, sekecil apapun, mudah-mudahan Allah berikan ganjaran pahala yang setimpal insya Allah. Amin. Terima kasih Mas Dude Herlino. Terima kasih lagi masih diberi kesempatan Pak Parwes, Pak Mitu, terima kasih banyak. Akhirnya saya berkesempatan untuk main bareng sama Mas Fajar Bustomi juga, salah satu saudara impian saya juga. Dan terima kasih juga Kang Abai sudah membuat novel yang begitu cantiknya. Di film ini banyak banget saya dapat pelajaran di start dari ceritanya, dari belakang layar juga, dan banyak yang bisa diambil. Terus syutingnya juga sehat, alhamdulillah, di depan dan di belakang bahagia. Terus akhirnya juga bisa bermain dengan teman-teman yang suportif semua pemain hari-hari ini. Dan speechless saya. Masih apa nggak sih? Ini saya bahagia banget karena banyak banget yang bisa saya ambil juga. Saya juga sebenarnya masih dalam pencarian juga. Jadi ini juga bisa jadi pembelajaran buat saya pribadi. Sebelumnya terima kasih banyak buat Pak Polres, ini pertama kali Alif sama Star Vision. Alhamdulillah, semoga bisa lagi Pak Polres. Amin. Mas Fajar juga. Terima kasih banyak. Sebelumnya saya mau minta maaf dulu buat teman-teman yang nonton. Saya tahu ini hal yang berat. Memang banyak yang bilang tadi mana sin Omar Daniel, mana sin Alif, emang sorry ya. Gampang nyarinya nggak ketukar, nggak susah ya. Nggak susah. sorry. Ya terima kasih banyak atas kepercayaan Kang Abai, dan terutama terima kasih banyak saya ucapkan doa terbaik juga buat Kang Mamat yang nggak bisa hadir, karena Kang Mamat yang ngebantu Alif di lokasi. Dari tadinya selama reading kita belum ketemu, ada gambaran, beberapa gambaran kayak Kang Mamat tuh serius banget gitu. Ternyata aslinya tidak juga. Kang Mamat ternyata sempat akhiran itu juga teman-teman. Jadi tantangannya adalah gimana Alif membawakan komedi tapi juga dalam sisi religinya penonton bisa percaya bahwa ini anak percaya agama juga gitu. Nggak percaya sih. Nggak berhasil. Tapi lo menjadi sosok penting loh di sini yang akhirnya yang akhirnya bisa bertemukan kembali gitu. Ini gimana Lin? Alhamdulillah, karena saya juga kenal sama Atar dan Zara secara pribadi, jadi buat saya ini hal yang mudah banget. Jadi saya tahu gimana tuh? Maksudnya persahabatan mereka dari video klip, dari saya tahu semua. Enggak, maksudnya kita kan bersahabat bertiga guys. Gitu. Jadi senang banget bisa kerja sama Atar sama Abun. Atar sama Abun satu orang. Atar sama Ara dan Zara sama Abun, jadi syutingnya juga supporting. Dan Pak Fajar dengan challenge-nya juga di film ini. Alif punya ilmu baru waktu itu, jadi Pak Fajar bilang gue punya komedian banyak yang udah gue acting, tapi komedian actingnya natural nggak ada. Jadi di situ yang nge-push Alif bahwa di sini Alif nggak boleh berpura-pura menjadi mamat, tapi harus menjadi mamat yang seutuhnya. Terakhir aja nih. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas apresiasinya luar biasa. Saya mau terima kasih dulu sama Pak Chan sudah memberikan kesempatan saya untuk kembali lagi di film layar lebar tahun ini. Terima kasih juga buat Kang Abai sudah memilih saya menjadi tari, dan terima kasih juga buat Mas Fajar dan seluruh tim yang bekerja. Bagaimana cara saya mengikhlaskan? Mungkin pengalaman hidup kali ya. Mungkin itu, terus saya mungkin belajar dengan cara melihat skripnya juga. Terus saya juga banyak berbicara sama Abun ya. Saya sama Abun itu menurut saya nggak susah untuk bisa menyukai Atar. Cukup 2-3 kali aja ketemu sama dia, dan itu cukup membuat saya bisa membangun perasaan dan mengikhlaskan ketika memang tidak bisa gitu.
Jadi bukan memaksakan, tapi ini pengalaman hidup juga lebih memudahkan kamu untuk masuk ke karakter ya. Ya bisa jadi. Yes, Maizura, tepuk tangan untuk Maizura, terima kasih.